Untuk mulai membuat Google Classroom, yang pertama kita masuk ke google.com. Setelah muncul ini, kita nanti sign in menggunakan akun Gmail kita, sehingga nanti di pojok kanan atas akan muncul foto profil kita. Nah, berikutnya langkah pertama setelah masuk ke Google dan sign in, kita klik di sini, kita cari scroll ke bawah Google Classroom-nya. Ya, sedang proses. Nah, muncul tampilan seperti ini untuk Google Classroom-nya. Kita klik di atas kanan ini ada tanda plus, kita klik create. Berikutnya kita centang di sini, lanjut continue. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi nama kelas. Saya contohkan mengisi dengan nama 11 MIPA 2. Nah, sectionnya ini saya masukkan aja biologi. Ini bebas Bapak Ibu mau nulis apa, di subjek mau diisi atau kosongkan juga nggak masalah. Ya, berikutnya kita klik create. Ya, ini proses creating. Kita tunggu sampai nanti muncul. Nah, kita perkecil dulu. Nah, ini tampilannya sudah terbentuk kelas 11 MIPA 2 biologi. Di sini ada kode kelas. Ini kode kelas ini nanti kita bisa displaykan lebih besar. Fungsinya untuk kita share ke siswa sehingga siswa bisa masuk ke kelas kita menggunakan kode kelas ini. Caranya bagaimana nanti kita bicarakan di belakang. Berikutnya, tema ini dapat kita rubah, bisa menggunakan pilihan tema yang sudah disediakan oleh Google. Ya, ini kita bisa milih, ataukah nanti kita juga bisa upload foto dari komputer milik kita. Ini saya kasih contoh, saya akan upload foto aja. Cari foto. Ya, saya contohkan. Ini saya sedang mengupload foto. Nah, ini karena fotonya besar sekali, maka muncul area untuk di crop. Ini saya contohkan, yang ini yang saya crop. Sudah pas, kita klik select class time. Ini proses merubah sudah muncul di sini. Berikutnya di atas ini ada 4 menu. Yang pertama stream atau forum, classwork tugas kelas, people atau anggota, dan juga mark atau nilai yang akan menampilkan nilai-nilai dari siswa kita dalam tugas yang kita berikan di classroom ini. Nah, untuk people itu berisi guru. Guru ini kita bisa juga kita menambahkan, misalkan ada 2 guru yang akan digunakan atau yang terlibat dalam kelas ini, nanti bisa tambah atau invite teachers. Nah, berikutnya siswa itu nanti selain menggunakan kode kelas tadi juga bisa kita masukkan emailnya seperti itu ya, tinggal pilih yang mana. Nah, sekarang saya akan memberikan dulu bagaimana memberikan tugas kelas. Tugas kelas ini sebenarnya bisa berisi materi ataupun tugas atau kuis atau juga bisa presensi. Nah, sekarang saya akan memberikan materi dulu. Sebelum kita masukkan materi, kita isi topik dulu yang pertama. Ya, kita klik topik. Topik di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pertemuan 1, pertemuan 2, atau yang lain, atau juga mau menuliskan KD. Nah, saya biasanya lebih suka memberikan nama KD 3.1 misalkan. Mohon maaf, saya kasih huruf besar ya. KD 3.1. Kalau biologi itu ada istilah struktur dan fungsi sel seperti itu. Berikutnya kita klik add.
Ya, ini sudah muncul topik kita. Nah, berikutnya setelah kita buat topik, kita mau menambahkan di topik itu materi, misalkan materi atau juga nanti ada tugas ya, ataupun presensi. Nah, sekarang kita klik dulu, kita akan memberi materi ya. Karena ini KD-nya saya memberikan materinya sekalian 1 KD. Ya, jadi misalkan ini saya tulis materi, misalkan materinya ada berapa ya, saya tulis materi 1 dulu. Struktur dan fungsi sel ya. Silakan deskripsinya ya, pelajari materi berikut ini. Nah, ini sudah otomatis nggak perlu dirubah, topiknya kita bisa pilih, kita baru buat 1 topik sehingga ini kita klik. Berikutnya kita tambahkan materinya. Nah, materi ini bisa diambil dari Google Drive atau link dari internet ataupun file dari laptop kita, bisa juga dari YouTube. Nah, saya contohkan dari file saya akan berikan PPT. Nah, di sini kita upload, select file from your device. Saya akan pilih materi saya. Ya, misalkan saya berikan ini. Nah, ini sudah di sini. Jika mau lebih dari 1, Bapak Ibu bisa masukkan lagi sini. Nah, ini saya contohkan 1, berikutnya saya upload. Ya, kita tunggu. Ya, sampai muncul seperti ini. Ini sudah kita masukkan materi ya. Nah, kita tutup kembali. Di sini sudah muncul materinya. Nah, berikutnya, oh ya, ini tadi lupa, masih draft, belum kita post. Kita edit dulu. Kita postkan. Nah, tadi baru draft sehingga hanya kita yang bisa lihat, kita postkan sehingga nanti siswa di kelas kita juga bisa melihat dan membuka materi. Posting. Ya, ini sudah berubah jadi posted. Nah, berikutnya sekarang kita akan memberikan presensi. Misalkan kita mau membuat presensi, Bapak Ibu. Presensi di pertemuan pertama. Misalkan kita buat presensi. Presensi ini bisa macam-macam ya. Nah, tapi saya biasanya lebih suka saya buat langsung di Excel sehingga nantinya rekapan presensinya sudah jadi dalam bentuk Excel ya. Jadi misalkan kita tambah presensi pertemuan pertama, misalkan tanggal 10 Juli 2020. Ya, misalkan tulis instruksinya. Ya, seperti ini. Jadi saya akan memilih menggunakan spreadsheet ya, atau Excel online. Selain itu sebenarnya juga bisa pakai menggunakan form ya. Ya, saya contohkan sini menggunakan sheet. Creating, ya, kita akan dialihkan ke spreadsheet. Nah, spreadsheetnya kita kasih tulisan dulu presensi. Nah, presensi ini kita bisa membuat, misalkan pertama kita beri nomor, nama siswa. Ya, kita atur.
Nah, misalkan pertemuan pertama tanggal 10 Juli. Nah, misalkan kita contohkan, misalkan namanya Indah. Nah, ini nanti siswa akan memasukkan, mengisi presensi ini, itu misalkan dengan tanda, memberi tanda seperti ini. Nah, agar biar rapi mungkin kita atur dulu agar posisinya dia di center atau di tengah. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa gunakan Bapak Ibu untuk tanggal-tanggal berikutnya di sini dan seterusnya. Nah, selain itu nanti kita juga harus menyeting ini agar nanti bisa diedit oleh siswa. Ya, caranya bagaimana? Ya, jadi caranya tadi klik share. Setelah klik share kita pastikan ini posisinya editor sehingga siswa yang ada di sini ini nanti juga semuanya bisa untuk mengisi spreadsheet ini. Ya, sudah. Ini sudah siap. Nah, berikutnya kita kembali. Nah, di sini keterangannya student can view in the file. Ini menunjukkan bahwa siswa hanya bisa melihat. Sehingga kita harus klik itu can edit. Ya, sehingga nanti siswa dapat memberi tanda centang ini. Nah, berikutnya di sini karena ini tadi kita masukkan menggunakan format assignment, ini ada poinnya, maka karena ini presensi kita poinnya kita nolkan. Nah, ini ada tenggang waktunya, due itu akan diperbolehkan untuk mengisi sampai kapan. Nah, kita misalkan jadwal kita itu jam 10 mengajar sampai jam 12 seperti itu. Ini kita beri jatah sampai pukul 12 untuk presensi. Topik karena tadi kita masih di KD 3.1, kita klik juga. Ya, jika sudah selesai maka kita klik assign. Ya, ini sudah muncul di sini. Nah, misalkan kita mau pindahkan ke bawah aja, kita tinggal tarik seperti itu. Nah, berikutnya setelah presensi sudah, kita bisa ke latihan atau kuis. Ya, latihan atau kuis. Misalkan pada KD ini kita akan memberikan latihan ke siswa, maka kita juga bisa tambahkan di sini grade. Kita pilih quiz assessment. Nah, misalkan kita tulis kuis 1. Ya. Silahkan kerjakan kuis berikut ini. Nah, misalkan kita mau membuatnya bisa klik di sini. Tapi misalkan kita sudah punya soal yang kita buat di Google Form, itu kita hapus ini, kita tinggal tambahkan dari Google Drive kita. Ya, misalkan ini saya contohkan. Ya, ini saya buat, ini contohnya saya sudah punya kuis per 1. Jadi saya tambahkan kuis 1. Nah, ini kuis 1 sudah masuk. Berikutnya poinnya kita harus sesuaikan sama dengan yang kita buat, misalkan ini 100, ini bisa dirubah sebenarnya poinnya berapa, seperti itu, tapi saya sesuaikan dengan kuis yang sudah saya buat. Berikutnya ini tenggang waktunya juga bisa kita kasih waktu, misalkan
jam 10. Tadi waktu selesainya 12 nih. Ya. Selesai, topik juga kita pilih. Nah, juga sudah kita assign. Nah, di sini sudah muncul kuis, materi, presensi. Nah, kita bisa atur juga kuisnya mau misalkan kuisnya di bawah materi lah, seperti itu ya. Nah, udah selesai.